Assalamualaikum Sobat Cendekia, kembali lagi di BC BC Podcast. Eh, saya Alia. Saya Banar dan kali ini kita yang jadi hostnya nih. Jadi kita nih mau ngobrolin apa sih? Kok gitu sih? eh, Pak, bentar Pak, mau ngobrolin pilar-pilar ya? Kok malah saya nanya? Melanjutkan yang kemarin, kita kan kemarin udah ngobrolin banyak nih tentang pilar BC. Iya, kemarin kita udah ngobrolin tentang Islam Rahmatan Lil Alamin sama Global Citizen. Sekarang kita mau ngobrolin apa ini? Kayaknya tinggal satu deh pilar BC itu. Berarti lah kata tiga. Kata tiga. Berarti sekarang pilar keberapa? Pilar keberapa, Miss? Oh, bener kan? Bener kan? Sekarang 5. Oh, Sekarang 6. kok nambah? Jadi melanjutkan obrolan yang kemarin. Kita kan kemarin udah Sabar. Pelan-pelan. Ya saya juga takut belibet gitu. udah nggak suka deh aku podcast ini. Ya, jadi kemarin tuh kita udah ngobrolin tentang Islam Rahmatan Lil Alamin sama Global Citizen. Sekarang kita mau ngobrolin apa? Berarti kita lanjut ke pilar yang ketiga, yaitu STEAM. Kamu tahu nggak sih apa itu STEAM? Taulah, STEAM itu singkatan dari STEAM, Teknologi, Engineering, Art, and Mathematics. Ya, ya. Oh iya, Yang paling penting paling Science ya. Kalau kita lagi ngobrolin STEAM nih, kira-kira narasumber yang cocok tuh siapa sih? Mungkin ada di SMP Bumi Cendekia punya guru IPA namanya Pak Taufik nih. Pak Taufik ya? Udah, nggak usah berlama-lama aja, kita langsung panggil aja ya Pak Taufik. Vincent, boleh minta tolong nggak? Editin Pak Taufik biar datangnya keren. 3, 2, 1. Yeay. Oke, sekarang Pak Taufik udah datang nih Pak. Hari ini panas banget ya Pak, ruangannya nih. Iya, ini kayaknya kurang kipas sama AC deh, Nat. Aduh, emang gimana ya? Kayaknya di BC perlu beli kipas gitu buat ruang podcast biar kitanya nih nggak kepanasan. Lihat nih keringet saya. Wah, minimal kalau nggak bisa BC, BL lah bisa beliin. Mas Bro, halo. Pak. Mas Bro udah ditagih nih sama Banar nih, minta kipas sama AC lah, ya. Iya nih. Sebelumnya minta tolong perkenalin dulu dong, Pak. Oh, Kita kan iya. taunya sebagai guru IPA nih. Belum tahu lebih dalam tentang Pak Taufik. Perkenalkan nama saya Taufik Arianto. Jadi memang di Bumi Cendekia ini di SMP maupun SMA itu saya sebagai guru. Kalau di SMP itu sebagai guru IPA, kemudian di SMA itu sebagai guru biologi. Nah, selain menjadi guru, itu saya juga sebagai koordinator STEAM. Nah, tadi kan Arya sudah nyinggung-nyinggung ya sama Banar ya, STEAM Iya. ya. Nah, jadi memang di tahun ini saya diamanahkan di Bumi Cendekia itu menjadi koordinator STEAM. Tapi Banar sama Alia sebenarnya sudah paham banget nggak tentang STEAM? Belum. Ya, gitu, Pak. Setengah-setengah. Ya, Paham enggak? paham. Ya, jadi benar tuh katanya Alia kalau STEAM itu akronim dari Science, Technology, Engineering, and Mathematics ya. Jadi pada prinsipnya sebenarnya STEAM itu adalah pendekatan pembelajaran yang menggabungkan atau mengintegrasi beberapa disiplin ilmu. Jadi tidak hanya IPA saja, tidak hanya matematika saja, tidak hanya seni aja, tapi semua digabungkan jadi satu pembelajaran. Nah, gitu Nar sama Arya. Kenapa sih Pak di BC itu harus ada STEAM? Kenapa nggak terpisah-pisah aja kayak matematika sendiri, IPA sendiri? Iya. Jadi kenapa sih harus ada STEAM ya di BC? Jadi ada beberapa alasan kenapa kita itu
mempunyai pilar STEAM. Yang pertama itu di BC itu kita kepingin bahwa santri-santri BC itu nanti mempunyai kecakapan sosial di abad 21 ya. Nah, ada beberapa kecakapan sosial di abad 21. Yang pertama misalnya berpikir kritis, kemudian bagaimana kita memberikan solusi dalam suatu masalah ya, masalah yang ada Iya. di sekitar kita. Nah, kemudian juga ada kerjasama di situ, kemudian ada komunikasi. Nah, itu yang kenapa STEAM itu hadir ya. Jadi kalau misalnya kita bicara misalnya eh, berpikir kritis atau memecahkan masalah itu tidak bisa hanya menggunakan ilmu IPA aja. Karena masalah yang timbul itu banyak faktor ya. Misalnya masalah sampah ya. Sampah itu kan bisa muncul karena misalnya ada permasalahan sosial. Nah, ketika misalnya nanti Benar atau Alia ingin menyelesaikan problem-problem itu dalam pembelajaran, harus ada daya dukung atau dukungan dari harus ada daya dukung dari mata pelajaran lain. Ada ilmu sosial, sosiologi, ada ilmu ekonomi di situ nanti. Nah, itulah kenapa STEAM itu hadir. Kemudian di STEAM juga nanti kita bisa, salah satu tujuannya itu adalah meningkatkan kerjasama ya. Makanya kenapa di STEAM BC itu dibuat setiap proyek itu dibuat secara berkelompok ya, supaya untuk meningkatkan kerjasama di antara para santri di BC. Oh, jadi gitu. Tujuannya keren banget ya, Pak. Terus kalau misal praktek STEAM sendiri di BC-nya tuh gimana? Ya, jadi kalau gimana sih praktek STEAM di BC itu? Jadi kalau STEAM di BC itu kita STEAM-nya itu jadi kalau bicara STEAM, pendekatan STEAM itu dia ada project based learning atau dan problem based learning. Nah, kebetulan di BC ini menggunakan kedua-duanya nih. Jadi yang pertama itu kalau menggunakan problem based learning dan project based learning itu nanti hasilnya itu bisa produk ya. Jadi produk itu tidak hanya sekedar dalam artian itu ada hasil dalam bentuk fisik, tapi juga bisa berupa kebijakan. Misalnya mungkin kalau dulu pas Benar kelas 7 STEAM-nya apa, Nak? Kayaknya dulu itu kelas 7 tuh ini sustainable food packaging. Kalau kelas 8 apa sih, Al? Waktu kelas 8 tuh kita belajar tentang rem gitu, bikin rem. Iya. Di BC dulu Benar STEAM-nya apa tuh kelas 7? Boleh cerita sedikit nggak? Apa wis namanya, wis? Sustainable food. Sustainable food. Kayaknya kelas 7 tuh sustainable food packaging, Pak. Kalau yang kelas 8 apa gitu? Gitu. Apa kelas 8 Mas? Rem. Keren. Nah, jadi kan kalau bicara masalah produk, berarti kan pas kelas 7 itu STEAM-nya membuat ini ya, packaging ya. Iya. Jadi membuat kemasan yang sustainable ya untuk makanan. Nah, itu kita bicara masalah produk. Nah, STEAM-nya menghasilkan satu produk. Kemudian ketika bicara masalah produk juga ya di kelas 8 di SMP itu produknya itu miniatur rem ya. Iya. Nah, itu juga hasilkan produk. Nah, ada juga yang hanya berupa ide dan gagasan. Misalnya sekarang yang di SMP itu yang baru kemarin kita terapkannya itu tentang temanya itu pengelolaan sampah untuk kelas 7 ya, yang baru. Nah, itu dia kelas 7 itu kita tujuannya itu adalah, tujuan akhirnya adalah peserta didik di kelas 7 itu mampu menghasilkan ide atau gagasan tentang pengelolaan sampah secara ekonomi sirkuler ya, menerapkan ekonomi sirkuler. Terus produk dari kelas 7 itu yang pengelolaan sampah itu apa sih, Pak? Oh iya, jadi kalau yang kelas 7 kemarin itu mereka membuat sebuah teks berita, dan di dalam teks berita itu dituangkan satu ide bagaimana sih menerapin pengelolaan sampah itu secara ekonomi sirkuler. Artinya ekonomi sirkuler itu bagaimana sampah itu diubah menjadi punya nilai ekonomi ya, misalnya melalui bank sampah. Nah, kebijakan-kebijakan dan ide-ide itulah yang dilahirkan oleh kelas 7. Nah, kalau yang di SMP kan kita udah tahu nih, kita juga udah pernah praktek. Terus kalau yang di SMA itu gimana, Pak? Siapa tahu ada sobat cendekia yang mau masuk SMA BC juga nih, pengen tahu. Oh iya.
Ya, kalau yang di SMA itu sebenarnya pada prinsipnya sama ya, kayak yang di SMP. Kita juga ada project based learning ya. Nah, cuma memang yang di SMA selain ada project based learning, nanti kalau yang di SMA itu lebih dia juga ada skimnya itu based on research ya. Jadi teman-teman SMA itu nanti akan melakukan riset terlebih dahulu, baru nanti dia bisa menghasilkan suatu produk. Berharapnya tujuan akhirnya dia menghasilkan produk. Namun ada juga yang seperti mekanisme di SMP. Nah, jadi yang SMA itu yang sekarang ini juga ada tentang pembuatan film based on research ya. Jadi pembuatan filmnya itu temanya tentang HIV ya, tentang virus HIV dan cacar air. Nah, tapi nanti produknya itu dalam bentuk film. Nah, itu yang project based learning juga yang di SMA. Kalau di yang SMP kemarin ada buat film juga nggak, Nar? Untuk kemarin sih di STEAM kayaknya kita belum pernah bikin film ya Pak. Dan kalau kita bikin film itu pas pelajaran ICT aja, di pelajaran ICT bukan di STEAM. Oh, iya 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 iya. Ya, ya, semoga ini ya tahun depan kita juga bisa di SMP kita juga buat produk film. Karena memang kalau di SMA itu kalau STEAM-nya misalnya bicara masalah produk pembuatan film itu kan based on research. Jadi didahului dulu sama risetnya. Risetnya itu dari riset sainsnya, HIV-nya, virusnya, kemudian ada riset sosialnya juga, gejala HIV-nya, kemudian bagaimana misalnya pelaku HIV-nya itu atau odanya itu dia eh, menghadapi menjalani hidupnya. Nah, itu kan aspek-aspek sosial. Nah, itu diawali dengan riset dulu kalau di SMA ya. Tapi ada juga selain misalnya pembuatan film, teman-teman atau santri yang di SMA juga dia akan membuat misalnya artikel ilmiah. Jadi memang kalau dari yang SMP sama yang SMA itu cakupan STEAM-nya yang di SMA itu memang lebih luas ya, karena kan memang tingkatannya juga itu berbeda. Paling perbedaannya di situ. Nah, sama Oke. ya. Oh iya, kalau boleh tahu kemarin kan SMA riset juga kan berarti. Mm-mm. Itu di mana sih Pak risetnya itu? Tentang HIV gitu-gitu. Oke, jadi kemarin tuh ada 3. Yang pertama itu ada yang namanya lembaga PKBI ya, yang menampung odanya. Kemudian ada shelter kebaya. Di situ shelter kebaya itu komunitas waria ya. Nah, kemudian yang ketiga risetnya itu ada namanya Kampung Bongsuwong. Jadi Kampung Bongsuwong itu adalah salah satu tempat lokalisasi, tapi dia juga di sana ada beberapa program ya, program pendidikan untuk generasi sana, untuk anak-anaknya. Kemudian di sana juga ada pengajian juga. Di situ pernah malah Gus Miftah itu melakukan pengajian di sana. Nah, tempat-tempat yang kami pilih itu adalah tempat yang eh istilahnya sangat bagus gitu kalau ketika anak-anak SMA ini mampu melakukan riset di sana, mampu menganalisis permasalahan di sana, kemudian dari hasil analisis mereka, dari hasil riset mereka itu bisa dikonversi atau diubah dalam bentuk film atau suatu karya. Nah, itu yang kenapa kita bilang bahwa di SMA itu STEAM-nya adalah based on research. Oh ya Pak, sekarang kan kita pakai kurikulum Merdeka nih. Terus di sekolah-sekolah lain tuh udah banyak yang menerapkan STEAM gitu. Terus apa yang membedakan STEAM-nya BC sama STEAM-nya sekolah lain? Ya, ya pertanyaan bagus ya Lea. Jadi apa sih yang membedakan STEAM di BC sama sekolah lain? Yang pertama itu sebenarnya kalau di STEAM BC itu daya dukung ya. Jadi daya dukung itu apa sih sebenarnya? Kalau kita bicara daya dukung itu berarti support dari guru-gurunya ya. Jadi guru-guru itu dalam memplanningkan STEAM itu untuk mengkoordinir, mengorganisasi, berkumpul misalnya untuk nge-planning suatu project STEAM itu terbilang mudah yang pertama. Kemudian yang kedua dari segi waktu pelaksanaan STEAM. Nah, kalau di Bumi Cendekia itu karena kita juga menggunakan kurikulum Merdeka ya, nanti waktu pelaksanaan STEAM itu kita bisa menggunakan waktu yang sangat fleksibel. Misalnya bisa menggunakan sistem blok. Jadi selama seminggu itu kita bisa menerapkan
menerapkan satu tema atau satu project STEAM, baik itu misalnya di SMP ataupun di SMA. Nah, selain itu juga mungkin tambahan ya, nah guru-guru di BC juga, alhamdulillah itu sudah banyak mendapatkan pelatihan dan melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang tergolong sudah menerapkan STEAM dan profesional ya di bidang STEAM. Misalnya itu ada SIKIM ya, SIKIM, kemudian oh ya seperti misalnya ada kitab in Maths, kemudian ada kitab in Science ya. Itu lembaga-lembaga yang mendukung pembelajaran STEAM ya dan profesional di bidang STEAM. Jadi kan tadi Pak Taufik nyinggung ini nih STEAM SOS. Itu STEAM SOS itu apa Pak? Ada perbedaan lagi nggak antara STEAM SOS sama STEAM biasa itu? Ya, ya STEAM SOS sama STEAM yang biasa ya. Jadi memang kalau di BC itu kita ada tambahan sosialnya ya. Jadi memang kalau STEAM yang biasa itu kan dia terkadang itu tidak menggabungkan disiplin ilmu sosialnya, misalnya sosiologi ataupun religi ya. Nah, kalau di Bumi Cendekia itu juga integrasinya itu ditambah dengan eh, mata pelajaran sosial, disiplin ilmu sosial. Itu termasuk juga misalnya PKN, kemudian ada agama di situ, kemudian ada lagi misalnya sosiologi dan ekonomi. Nah, contoh realnya misalnya itu dalam tadi misalnya dalam pembuatan film itu yang di SMA, anak-anak itu tidak hanya meneliti tentang sainsnya aja, tentang HIV-nya aja, tapi gejala sosialnya, kemudian bagaimana dalam peran agama ya terhadap orang yang terkena HIV. Nah, itu juga diteliti, melakukan riset. Nah, itu yang membedakan. Jadi kita berusaha menggabungkan bagaimana antara permasalahan sosial itu dengan sains itu bisa jadi satu pembelajaran yang kompleks ya. Oh gitu Pak. Terus untuk proyek kedepannya kita ada apa nih Pak? Oh iya. Nah, proyek terdepan ada apa sih yang paling dekat? Nah, kalau di SMP itu di kelas 9 kita ada proyek misalnya kemarin itu tentang bioteknologi konvensional ya, pembuatan yogurt sama teh kombucha. Tapi kan karena ini dijadikan STEAM, nanti misalnya setelah pembuatan yogurt itu nanti juga masuk misalnya disiplin ilmu bahasa Indonesia, bagaimana cara membuat laporan percobaan. Nah, tapi apakah setelah pembuatan yogurt ini sudah selesai? Nanti setelah yogurtnya jadi, itu eh, anak-anak juga akan diminta, misalnya santri akan diminta untuk misalnya bisa nggak yogurtnya dijual misalnya. Nah, ini kan masuk dalam ilmu ekonomi juga ya, bagaimana menjual suatu produk ya, bagaimana mendesain suatu produk yang kita hasilkan nih dari bioteknologi konvensional. Jadi itu sudah ada integrasi tuh dari beberapa disiplin ilmu, ada misalnya IPA, kemudian ada bahasa Indonesia, kemudian ada juga misalnya tadi kita bicara masalah sosial, masalah ekonominya. Nah, itu tuh yang terdekat kalau untuk yang SMP ya, untuk yang kelas 9. Nah, kalau yang SMA memang sekarang itu masih fokus di yang pembuatan film tadi karena prosesnya panjang, kemudian cakupan risetnya juga lumayan luas, jadi kita masih fokusnya di situ untuk tahun ini. Oh iya Pak, untuk STEAM sendiri tuh ada lomba-lombanya nggak sih? Nah, jadi kalau untuk perlombaan STEAM itu memang di Bumi Cendekia belum ada. Nah, perlombaannya itu sifatnya hanya per kelompok ketika ada proyeknya. Jadi misalnya siapa yang punya ide terbaik nih tentang pengolahan sampah, kemudian siapa yang punya yang membuat miniatur terbaik nih, miniatur rem terbaik. Nah, tapi nanti ke depannya, terutama yang di SMA itu kita pingin buat STEAM Expo. Jadi di STEAM Expo itu nanti juga anak-anak akan berkompetisi, akan bersaing untuk membuat ide atau inovasi STEAM mereka itu sendiri untuk yang di SMA. Nah, itu kita akan coba mulai di tahun depan. Kebetulan kan Bapak baru nih di STEAM baru tahun ini nih. Kan Ya. Banar sama Alia udah lama ya, udah 2 tahun ya. Nah, udah pasti udah ngikutin project STEAM juga. Nah, menurut Banar sama Alia ada nggak hal yang paling menyenangkan
ketika mengikuti pembelajaran STEAM di Bumi Cendekia? Ya, jadi kemarin tuh kelas 8 kita didatangkan asli sama apa sih namanya tuh narasumber ya? Apa mis? Jadi kita didatangkan atau mendatangkan? Kan kita nggak mendatangin, didatangin. Jadi kemarin kita didatangin ini Pak, teman dari difabel itu datang ke sini sharing-sharing tentang pengalamannya dan tentang apa sih saya mau jelasinnya tuh di Jogja tuh. Jadi kemarin kita didatengin ini Pak, teman difabel dan beliau nih sharing-sharing tentang pengalaman beliau juga tentang kurangnya fasilitas yang mendukung bagi teman-teman difabel ini beraktivitas. Gitu kan Al? Iya Nar, jadi ibunya juga apresiatif banget karena STEAM-nya itu kita bikin rem walaupun cuma miniatur doang. Sebenarnya salah satu tujuan dari STEAM itu juga untuk menumbuhkan rasa kepedulian kita terhadap lingkungan kita. Keren ya pengalamannya. Jadi ya tadi bener ya katanya Arya kalau misalnya dengan adanya program STEAM tadi ada REM itu meningkatkan kepedulian sosial ya, kepedulian sosialnya Alia ataupun benar. Nah itu juga memang salah satu dari tujuan STEAM itu supaya para santri di Bumi Cendekia terutama itu bisa lebih peduli, lebih peka terhadap isu-isu, baik itu isu lokal maupun isu nasional, termasuk misalnya contoh nyatanya tadi itu pada saat pembuatan rem. Jadi kita lebih peduli nih ada teman-teman kita yang kaum difabel yang membutuhkan misalnya tadi ya support ya dari rem itu sendiri. Nah itu memang salah satu tujuan STEAM di BC. Jadi tidak hanya berbicara masalah berpikir kritis, kemudian memberikan solusi, kemudian kekompakan, tapi bagaimana peserta didik atau santri di BC itu lebih peduli terhadap lingkungannya, lebih peduli terhadap isu-isu atau problem yang ada di sekitarnya. Termasuk tadi misalnya yang di SMA juga ya, jadi lebih peduli misalnya tentang orang-orang yang terkena ODA, bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka. Nah, itu salah satu tujuan yang membedakan juga STEAM di BC dan STEAM di sekolah lain. Berhubung ini juga udah panas banget nih, saya juga udah kepanasan, jadi mungkin kita sudahkan dulu ya Pak. Mungkin kita bisa ngobrol lebih lama nantinya kalau misal AC-nya udah datang nanti. Oke Nar, ya kita tunggu aja ya AC-nya. Iya. Mas bro. Yuk. Oke Sobat Cendekia. Sampai ketemu. Oke Sobat Cendekia. Sampai jumpa di BC Podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.